adik-adik, apa kabar? Sama-sama dengan kakak yuk. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, kurang kompak nih adik-adik. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, tepuk tangan semuanya. Wow, adik-adik, gak terasa ya, kita sudah hampir 1 bulan kita ibadah di rumah. Itu karena situasi yang terjadi saat ini, yaitu ada banyak penyakit, ada wabah penyakit, khususnya saat ini ada virus corona. Jadi kita harus menjaga jarak. Namun itu tidak menghalangi kita untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, sepanjang 30 menit ke depan kamu bisa mendengarkan firman Tuhan. Kamu bisa berdoa bersama dengan kakak, kamu bisa menghafal ayat hafalan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dan mari adik-adik, harus siap semua ya. Ayo duduk yang paling manis, siapkan hatinya. Sebelumnya kita mau mulai dulu ya. Kita mulai dengan berdoa kepada Tuhan. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami, dan juga untuk anak-anak-Mu yang sedang menonton saat ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, walaupun hanya melalui video, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita memulai dengan menghafal ayat hafalan. Nah, adik-adik, ketika kamu melihat domba ini, apa yang kamu pikirkan? Ya, tentu mungkin kamu berpikir, "Kak, dombanya lucu sekali." Benar apa yang kamu pikirkan. Karena domba ini juga sangat lucu sekali. Tapi kamu perlu tahu bahwa domba itu mudah untuk tersesat. Dia keluar dari tempat yang aman, jauh ke tempat yang berbahaya. Kenapa? Karena seekor domba, dia ini kadang-kadang dia mengikuti keinginannya sendiri. Dia juga mencari jalannya sendiri. Dan perlu kamu tahu bahwa kamu dan kakak juga adalah seperti domba. Ya, itu benar. Sudah ditulis di dalam Alkitab. Dan ayat hafalan kita saat ini, ambil Alkitabnya, lalu buka di Yesaya 53 ayat 6. Yesaya itu ada di Perjanjian Lama. Ya, ingat, di Perjanjian Lama. Yesaya 53 ayat 6. Sudah ketemu semua? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Nah, adik-adik, sekarang Alkitabnya ditutup, tapi jangan lupa untuk dikasih tanda supaya nanti kamu bisa membacanya lagi. Karena ayat hafalan kita hari ini kakak sudah menyalinnya di alat peraga. Tetapi ingatlah bahwa ini tetap firman Tuhan. Dan cara bacanya, alamat, isi, kembali lagi ke alamatnya. Ayo sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Wow, adik-adik lebih kompak lagi ya, lebih semangat lagi ya sambil tersenyum. 1, 2, 3. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya
kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Nah, adik-adik, mungkin di sini ada kata-kata yang kamu tidak mengerti. Dikatakan di sini kita, yaitu kamu dan juga kakak. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Artinya adalah bahwa kamu dan kakak mudah untuk tersesat, keluar dari tempat yang aman, yaitu ke dalam dosa. Ketika kamu mengikuti keinginan hati kamu sendiri, ketika kamu mencari ketenanganmu sendiri. Contohnya, ketika kamu dipanggil sama papa mama, tapi kamu pura-pura gak dengar saja. Atau kamu suka membantah papa mama, kamu tidak taat, atau suka ngomong kotor, berantem, suka memikirkan hal-hal yang tidak baik terhadap teman-teman kamu. Ingat, ketika kamu melakukannya, kamu lebih mengikuti keinginan hati kamu sendiri. Dan di sini, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Artinya adalah Tuhan di sini adalah Tuhan kita Maha Pencipta. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia juga adalah kudus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, itu karena untuk menggantikan hukuman dosa kamu. Karena dosa yang kamu lakukan dan yang kakak lakukan itu membuat kita terpisah jauh dari Allah untuk selama-lamanya. Makanya Tuhan Yesus, dia mau menyelesaikan masalahmu dan masalah kakak, yaitu dosa. Jadi artinya adalah bahwa kamu dan kakak adalah orang berdosa yang masih mengikuti keinginannya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus, Allah kita, dia tidak mau kamu terpisah jauh darinya. Makanya Tuhan Yesus dia rela menggantikan, mengambil hukuman dosa kamu dan juga kakak. Yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kita baca sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Adik-adik, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan lupa untuk tetap berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus apapun keadaanmu. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti perintahnya, yaitu dengan memuji Tuhan, dengan membaca Alkitab, dan juga berdoa kepada Tuhan. Dan bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saat ini kamu masih mengikuti keinginan hati kamu sendiri. Kamu masih mencari jalanmu sendiri sesuai dengan kesenanganmu. Tapi saat ini ingatlah bahwa dosamu belum diampuni. Tapi kamu tidak perlu takut. Kamu bisa melakukannya. Dosamu dapat diampuni ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kamu bisa melakukannya saat ini, berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi baca yuk, 1, 2, 3 dengan semangat. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita jangan hanya dihafal di sini ya. Maksudnya saat ini, tetapi terus kamu ingat dan kamu lakukan di dalam kehidupan kamu. Saat ini kita menghafalnya sekali lagi, tapi nanti kakak tidak balik ya, tidak balik ini. Atau kamu sudah menghafalkan semua kan? Coba kita sekali lagi dengan suara yang pelan-pelan ya, sambil mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53
ayat 6. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Nah, adik-adik, kira-kira seperti itulah yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus telah ditangkap. Ada itu yang perempuan, ada laki-laki yang meneriaki untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka memaksa supaya hukuman Tuhan Yesus itu yaitu hukuman mati dengan disalibkan. Atas permintaan orang banyak ini, walaupun sesungguhnya Tuhan Yesus ketika diperiksa, dia tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Tetapi pada saat itu karena permintaan orang banyak ini, akhirnya Pilatus memutuskan atau mengabulkan permintaan mereka untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Dan saat itu Tuhan Yesus telah disiksa, dia dicambuk, dia juga mahkotai dengan duri, dan bahkan seluruh tubuhnya terluka dan berlumuran dengan darah. Dan bukan hanya itu saja, para serdadu ini mereka menyuruh Tuhan Yesus, memaksa Tuhan Yesus untuk memikul salib yang sangat berat ini. Dan mereka melewati jalan-jalan yang sempit yang ada di Yerusalem. Mereka menuju ke Bukit Golgota. Dan saat itu mungkin karena Tuhan Yesus sudah kesakitan, tentu juga langkahnya pelan-pelan. Dan mungkin juga Tuhan Yesus pernah jatuh sampai salib itu menimpa badan tubuh Tuhan Yesus. Dan itu membuat dia kesakitan. Dan semua orang melihat itu. Bahkan saudaranya, murid-muridnya, semuanya, ada ibunya juga pasti menangis melihat Tuhan Yesus. Tapi orang banyak ini mereka tidak peduli. Dan saat itu ada seorang bapak-bapak, namanya adalah Simon dari Kirene. Dia baru keluar dari kota, dia dari luar kota, dan itulah yang dipaksa disuruh untuk memikul salib Tuhan Yesus sampai ke Bukit Golgota. Dan ketika mereka sampai di sana, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Dan itu bukan paku yang biasa saja adik-adik. Itu paku yang sangat besar sekali. Dipakukan ke tangan Tuhan Yesus dan itu sangat-sangat sakit sekali. Adik-adik, pernahkah kamu terluka? Walaupun hanya sedikit, pasti kamu merasa kesakitan. Apalagi dengan Tuhan Yesus, tangannya dipaku. Tetapi Tuhan Yesus lakukan itu semuanya dengan rela karena menggantikan hukuman dosa kamu. Kamu tahu apa itu dosa? Dosa adalah segala yang salah yang kamu pikirkan, yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, yaitu ketika papa mama kamu menyuruhmu atau memanggil kamu, tapi kamu pura-pura nggak dengar. Atau ketika kamu disuruh sama papa mama, tapi kamu tidak mau melakukannya. Kamu membantah orang tua, atau kamu ngomong kotor, atau kamu ngomong katain teman, dasar lu, babi lu, anjing lu. Itu tidak boleh. Itu adalah dosa. Atau kamu menyontek, atau kamu memikirkan hal-hal yang tidak baik terhadap teman kamu. Itu semua ketika kamu melakukannya, kamu mengikuti keinginanmu sendiri. Ingatlah ayat hafalan kita hari ini yang barusan kita hafal. 1, 2, 3 Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi, kamu dan kakak adalah orang berdosa. Dan karena dosa itulah membuat kamu dan kakak terpisah jauh dari Allah untuk selama-lamanya. Itu adalah hukuman dosa. Tapi Allah begitu mengasihi kamu. Allah peduli kepada kamu sehingga Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kamu. Dan saat itu Tuhan Yesus Dia disalibkan. Dia disalibkan di
antara orang-orang yang berdosa pada saat itu. Maksudnya adalah di antara orang-orang penjahat, ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri Tuhan Yesus. Dan kamu perlu tahu bahwa semua orang ini mereka mengejek Tuhan Yesus. Mereka mengejek Tuhan Yesus, mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka katakan, wah, orang lain dia selamatkan, tapi dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan. Bahkan bukan hanya itu saja adik-adik, di atas salib Tuhan Yesus dituliskan, inilah raja, ini dia raja orang Yahudi. Dan ketika Yesus melihat semua hal itu dan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi mereka. Walaupun mereka telah menyalibkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Allah juga, Tuhan Yesus juga mengasihi kamu dan juga kakak. Di dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam Yeremia 31 ayatnya yang ketiga, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya adalah Allah begitu mengasihi kamu. Allah peduli terhadap kamu karena dia adalah Allah pencipta. Dia yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Dia juga adalah kudus. Dia adalah Allah yang kudus. Allah mengasihi kamu dan juga kakak. Allah juga, Tuhan Yesus juga mengasihi orang banyak ini. Walaupun mereka sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Bukan hanya itu saja adik-adik. Orang yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus mulai juga mengolok-olok Tuhan Yesus. Dia juga mulai mengejek Tuhan Yesus. Dia berkata, bukankah kamu ini Kristus? Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Adik-adik, saat itu ketika yang di sebelah Tuhan Yesus mendengar hal itu, dia berkata, hei, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Kita ini layak dihukum mati setimpal dengan hukuman atau apa yang telah kita lakukan. Tapi dia adalah Yesus, dia tidak pernah melakukan yang salah. Dan saat itu dia pun memalingkan, dia pun melihat Tuhan Yesus, dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Saat itu juga Yesus berkata kepadanya, saat ini kamu bersama-sama dengan saya di Firdaus. Adik-adik, orang yang di sebelah Tuhan Yesus ini mendapat pengampunan karena dia mengakui dan dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia bersyukur karena dia mendapatkan pengampunan. Bagi kamu juga yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menggantikan hukuman dosa kamu. Dan kamu jangan lupa untuk melakukan perintahnya, taati firman-Nya dengan membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena di dalam 2 Korintus 9 ayat 15 di situ dikatakan, syukurlah kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ayat 15. Jangan melupakan apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kamu. Dia sudah menggantikan hukuman dosa kamu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan orang yang di sebelah Tuhan Yesus ini juga, dia pun bersyukur karena dia menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu kira-kira jam 12 siang dan sampai jam 3 dikatakan kegelapan meliputi daerah itu karena matahari tidak terbit. Dan semua orang pada waktu itu menyaksikannya. Dan saat itu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Adik-adik, benar apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan sudah menyelesaikan masalahmu, yaitu masalah dosamu, melalui pengorbanannya. Dia memberikan darahnya untuk menyucikan kamu dari hukuman dosa.
Di dalam Ibrani 9 ayat 22b dikatakan di situ, Ibrani 9 ayat 22b, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya adalah oleh darah Yesus itulah dosa kamu dapat diampuni. Dia rela melakukan itu semua. Dia rela menggantikan hukuman dosa kamu yang seharusnya kamu dan kakak tanggung. Tetapi dia satu-satunya yang bisa menggantikan kamu karena dia adalah anak Allah yang sempurna. Dia tidak melakukan kesalahan. Dan saat itu Tuhan Yesus dia mati. Dia mati, tapi dia tidak mati selamanya, adik-adik. Dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan sampai 5a, bahwa di situ dikatakan bahwa Yesus telah mati. Dia dikuburkan dan dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan banyak orang yang mengetahui akan hal itu. Lalu dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, melalui pengorbanan Tuhan Yesus dapat menyelesaikan masalah kita, yaitu dosa. Dan setelah terjadi di mana gelap gulita, gelap meliputi semua daerah itu, dan semua orang melihat, ada yang senang, ada juga yang sangat sedih, di mana saudara-saudara Tuhan Yesus yang mengetahui hal itu. Dan saat itu juga Tuhan Yesus dia berseru kepada Bapa di surga. Dia berkata seperti ini, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan hidupku." Saat itu Tuhan Yesus mati. Dan ini bukan kematian biasa saja, adik-adik. Kematian Tuhan Yesus membuat semuanya ada gempa bumi yang dahsyat. Bahkan tabir bait suci terbelah menjadi dua. Adik-adik, semua orang melihat itu. Bahkan pemimpin pasukan prajurit pada waktu itu, dia pun baru mengakui. Dia berkata, benar, dia adalah anak Allah. Dia adalah orang benar. Dan ada juga orang-orang Yahudi yang lain, mereka sangat senang sekali karena mereka menyaksikan Tuhan Yesus itu telah mati. Dan pada waktu itu, adik-adik, ada seorang yang namanya Yusuf dari Arimatea. Dia ini adalah orang yang baik. Lalu dia memberanikan diri, dia pergi menghadap Pilatus untuk meminta supaya mayat Tuhan Yesus dikuburkan. Dan tahukah kamu, saat itu Tuhan Yesus pun dia dikuburkan di dalam bukit batu, di dalam gua batu itu yang belum pernah ada orang yang dikuburkan di dalamnya. Dan bukan hanya itu saja, adik-adik, setelah Tuhan Yesus dikuburkan, lalu atas permintaan orang-orang banyak tadi, orang-orang Yahudi yang senang melihat Tuhan Yesus mati, mereka meminta kepada Pilatus agar kuburan Tuhan Yesus itu disegel. Lalu disegel dengan memberikan batu yang sangat berat sekali, besar sekali. Dan bukan hanya itu, mereka juga menempatkan ada beberapa prajurit yang menjaga di depan kuburan Tuhan Yesus. Kenapa hal itu? Karena mereka mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi mereka takutnya, pikiran mereka, jangan-jangan nanti murid-muridnya mengambil mayat Tuhan Yesus, lalu mereka meyakinkan semua orang bahwa dia sudah hidup kembali. Makanya penjaga ini ditempatkan di situ. Dan walaupun pada waktu itu para penjaga ini mungkin mereka sedikit kurang mengerti, ya. Kenapa sih? Mungkin mereka berpikir, ini siapa sih kok sampai dijaga seperti itu? Kok kuburannya sampai dijaga? Tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang sempurna. Dia adalah satu-satunya yang menebus semua umat manusia, yang mengambil hukuman dosa-dosa mereka. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menyadarinya? Bahwa saat ini kamu sudah mendengarkannya, bahwa hanya Yesus satu-satunya
yang bisa menggantikan hukuman dosa kamu dan juga kakak. Dan kamu juga sudah mendengarkan saat ini bahwa Yesus mengasihi kamu. Yesus peduli terhadap kamu karena Dia yang menciptakan kamu. Dia juga adalah Allah yang kudus. Tapi saat ini adik-adik, bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saat ini kamu masih mengikuti keinginan hati kamu sendiri. Kamu masih hidup di dalam dosamu. Tetapi ingatlah, firman Tuhan katakan di dalam Roma 10 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Artinya adik-adik, ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus saat ini, percayalah bahwa dosamu dapat diampuni. Dan saat ini kamu bisa mengambil keputusannya sendiri. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kamu tidak perlu lihat kiri kananmu. Sekarang kamu berdoa bersama-sama dengan kakak. Kalau saat ini kamu mau bersyukur kepada Tuhan atau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, kamu bisa dengan menutup mata dan tanganmu kamu angkat. Lalu kamu bisa ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini saya akui saya adalah orang berdosa. Saya percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa saya. Dan sekarang saya memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Adik-adik masih tetap tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh menyadari betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkati anak-anak-Mu yang sedang menonton saat ini Bapa. Walaupun mereka di rumah masing-masing, Tuhan Engkau memberkati mereka. Tolong mereka, bahkan dalam siapapun yang telah mengambil keputusan saat ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Tuhan Engkau tolong mereka bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Engkau. Engkau lindungi mereka Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati papa mama yang sedang menemani mereka, atau saudara-saudari, siapapun Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan melalui video ini. Tuhan Engkau memberkati. Di luar sana ada banyak hal yang membuat kami takut, tetapi Tuhan kami tidak perlu takut karena Engkau selalu bersama dengan kami. Mari Tuhan Engkau berkati kami semua Tuhan. Engkau menolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong Tuhan, yang memampukan mereka untuk mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan terus video-video kakak berikutnya. Tapi sebelumnya kita selesai, ada janji Tuhan yang kakak mau beritahukan kepada kamu, yaitu ada di dalam Ibrani 13 ayat 5b dan juga 6b. Kakak akan membacakannya. Ibrani 13 ayat 5b dan juga 6b. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 bagian B. Tuhan adalah penolongku. Dan adik-adik, mempermudah kamu untuk menghafalnya, sekarang kamu bisa ikut bersama dengan kakak. Ikutin gerakannya. Sekarang coba tangannya, tangan sebelah kiri. Ayo, taruh di dadanya. Ya, kita sama-sama ya. Aku di situ, kita ganti dengan Tuhan Yesus. Coba ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Lina. Kamu sebut nama sendiri ya, jangan sebut nama kakak ya. Oke, yang kedua yaitu
Tuhan adalah penolongku. Sekarang tangan yang satunya lagi, taruh di dada ya. Ikutin ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus adalah penolong Lina. Nah, bisa? Coba sekali lagi ya. Yang pertama tadi ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Lina. Ya, sebut nama sendiri. Dan yang kedua, yang tangan sebelahnya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus adalah penolong Lina. Oke, bisa ya? Dan kapan, dimanapun kamu bisa mengingatnya. Kamu tidak perlu takut. Apapun yang terjadi saat ini, virus corona, kamu tidak perlu takut. Tetap percaya akan perlindungan Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan kamu. Tetapi jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak. Kamu main di rumah dulu, kamu ibadah di rumah, belajar di rumah dengan sukacita. Ya, dan jangan lupa juga untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atau saudara-saudari yang sudah menyaksikan video ini. Dan mungkin Bapak Ibu ingin mengenal LPA lebih dalam lagi, nanti Bapak Ibu saudara-saudari bisa menghubungi kami di nomor yang ada di layar saudara. Jadi sampai di situ saja. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, jangan pernah takut. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan